Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizmina akan memaparkan tugas 3. Pilar-pilar pendidikan nasional. Pilar secara literal artinya tiang penguat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018. Sedangkan asas mengacu pada dasar tumpuan berpikir dan berpendapat. Pilar dan asas bermakna dasar tetapi fungsinya berbeda namun saling berkaitan. Pilar sebagai penyangga atau penopang, sedangkan asas sebagai fondasi tiang tersebut. Asas merupakan fondasi atau dudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan, sedangkan pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan. Jadi makna pilar dalam sistem pendidikan adalah prinsip dasar yang menjadi penopang utama agar proses belajar mengajar berjalan baik dan menjadi tujuan pendewasaan. Berikut 4 pilar pendidikan menurut UNESCO dan maknanya. Pilar learning to know, belajar untuk mengetahui, artinya pembelajaran berbasis tematik dan riset sederhana untuk mendorong siswa berpikir kritis. Contohnya, siswa belajar matematika, sains, sejarah, dan membaca buku untuk wawasan, mencari informasi yang benar di internet. Pilar learning to be, belajar menjadi diri sendiri, untuk membentuk kepribadian siswa menjadi lebih mandiri, tanggung jawab, memiliki sopan santun, disiplin, jujur, dan dapat menemukan jati diri melalui bakat dan potensi yang dimiliki. Contohnya ketika anak-anak mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Pilar to learning to do, belajar berbuat karya. Pilar ini berfokus pada keterampilan praktik dan penerapan ilmu, mengimplementasikan pengetahuan dengan melalui kegiatan praktik, percobaan sains, praktik kerja di lapangan. 4. Pilar learning to live together, belajar hidup bersama, artinya membangun karakter siswa untuk menjadi lebih empati, toleransi agar mampu bekerja sama satu dan lainnya, menghargai orang lain, serta hidup di masyarakat. Contohnya dalam kegiatan gotong royong, belajar kelompok, dan kegiatan sosial lainnya yang menekankan sikap toleransi. Dalam sistem pendidikan kita juga berdasar pada semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya, baik dari sikap dan perilaku. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, guru harus bisa menjadi pendukung dan pemberi semangat kepada anak didiknya ketika anak didiknya mengalami misalnya kurang rasa percaya diri dan semangat belajarnya agak berkurang. Ketiga, Tuturi Handayani, pendidik seharusnya memberikan dorongan dari belakang kepada anak didiknya agar mereka belajar lebih mandiri. Misalnya, anak-anak harus bisa lebih mengeluarkan pemikiran sendiri, harus lebih percaya diri dengan pemikirannya. Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi digital mengubah cara belajar, mengajar, dan berinteraksi. Relasi dan tantangan dalam penerapan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo. Misalnya di era digital seperti sekarang ini, guru harus menjadi panutan dalam penggunaan teknologi dan berperilaku di digital. Contohnya, guru harus lebih bijak lagi ketika dalam menggunakan media sosial agar ketika murid-murid melihat media sosial gurunya itu bisa mencontoh. Guru tidak boleh mengupload hal-hal yang kurang baik, foto-foto yang kurang baik, dan membuat status yang kayak misalnya berbau-bau sara dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian tantangan dalam Ing Ngarso Sung Tulodo ini, dalam hal ini siswa lebih cepat terpengaruh oleh influencer atau tontonan yang anak-anak lihat. Kemudian Madya Mangunkarso, relevansinya dalam pembelajaran daring, guru berperan membangun motivasi anak, kreativitas, dan mengaktifkan partisipasi siswa. Contohnya dalam sistem pembelajaran online, misalnya guru memberikan diskusi online, seperti contohnya seorang mahasiswa UT ini kan sedang menerapkan Ing Madya Mangunkarso, masih harus aktif menjawab diskusi ataupun tugas yang ada di laman e-learning. Kemudian tantangannya, siswa menjadi bosan, kurang fokus karena merasa tidak diawasi dan kadang-kadang kurang manajemen dalam mengatur waktunya. Tuturi Handayani, relevansi era digital membuat guru bukan lagi yang mendominasi tetapi membimbing siswa. Contoh, siswa dapat belajar mandiri di platform digital. Guru menjadi fasilitator dan pendamping belajar, penggunaan video pembelajaran dan LMS untuk eksplorasi mandiri belajar siswa. Tantangannya, tidak semua anak disiplin dalam belajar mandiri. Kadang-kadang anak malah lebih suka nonton video game ataupun malah lihat video-video yang kurang mendukung pembelajaran.
Kemudian relevansi dalam literasi digital, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menanamkan etika digital dan tanggung jawab sosial, membentuk budaya belajar sepanjang hayat. Tantangannya, banyak penyebaran berita hoax, cyberbullying, dan ujaran kebencian. Konsumsi konten negatif oleh siswa. Relevansi terhadap karakter peserta didik. Era digital membutuhkan karakter siswa yang disiplin, tanggung jawab. Pendidikan karakter penting untuk menghadapi pengaruh negatif media sosial. Tantangannya menumbuhkan sikap individualisme, ketergantungan teknologi, krisis moral, dan sopan santun dalam komunikasi digital. Peran guru dalam era digital. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator dan teladan moral. Tantangan guru dalam melaksanakan perannya, adaptasi dengan teknologi pendidikan, menjaga hubungan emosional dengan siswa, mengimbangi perkembangan teknologi. Pada intinya, prinsip belajar Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam pembelajaran di era digital karena sudah menekankan keteladanan, pembentukan karakter, kemandirian belajar, dan pendidikan yang humanis. Akan tetapi dalam penerapannya memang banyak tantangan karena masih rendahnya literasi digital, krisis karakter, perubahan peran guru dalam pembelajaran daring. Pilar pendidikan sudah kita pelajari tadi dapat menjadi solusi nyata dalam persoalan pendidikan kita. Berikut refleksi menurut pendapat saya. Learning to know. Pendidikan harus menumbuhkan rasa ingin tahu, daya kritis, dan kemampuan menyaring informasi. Learning to do. Melalui pendekatan basis proyek, siswa tidak hanya menguasai materi di atas kertas, tapi juga mampu menerapkan di lapangan atau praktek secara langsung. Learning to be. Sekolah harus dapat mengembangkan potensi unik setiap anak, baik dari segi emosi, spiritual, etika, maupun fisik anak-anak, agar anak-anak yang terlahir dari sekolah tersebut menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, dan berintegritas. Learning to live together. Sekolah harus dapat menjadi wadah bagi anak untuk dapat belajar saling menghargai, menghormati, empati, toleransi satu sama lain di antara banyak perbedaan siswa. Terima kasih. Demikian pemaparan tugas 3 dari saya. Ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.